Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kuliah online ATK kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang NM rangkaian alat kembali, tetapi khusus untuk pertemuan kali ini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung NM rangkaian alat yang ada reaktornya atau dengan reaktor. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari dan juga sudah latihan beberapa soal yang terkait dengan raja massa rangkaian alat tetapi tanpa reaktor. Nah, perbedaannya adalah pada pemilihan loop. Kalau di NM rangkaian alat tanpa reaktor, teman-teman bisa memilih loop bebas. Kalian bisa pilih loop di alat pertama dulu, kemudian diselesaikan, kemudian bisa kalian lompat ke alat yang ketiga, kemudian loop alat yang kedua, seperti itu. Jadi bisa kalian pilih sesuka hati kalian asal laju dan komposisi dari suatu aliran itu sudah diketahui. Tetapi kalau di NM rangkaian alat dengan reaktor, perbedaannya adalah pada penempatan loop yang harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, lengkapnya seperti apa? Marilah kita pelajari dulu langkah-langkahnya dari satu contoh soal yang akan kita pelajari bersama. Nanti teman-teman saya minta juga untuk latihan juga di rumah beberapa soal yang saya sampaikan. Mari kita masuk ke video tutorialnya. Berikut adalah uraian contoh soal untuk pertemuan menghitung neraca massa rangkaian alat dengan reaktor. Begini, sebuah pabrik penghasil etil asetat membeli bahan baku dari produsen berupa etanol 96% dengan impuritas air 4% dan asam asetat 60% dengan impuritas air sebesar 40%. Nah, sesuai referensi, komposisi etanol dan asam asetat adalah sama, yaitu 80% yang masuk reaktor, sehingga untuk mengkondisikan jumlah air yang terkandung di dalam bahan baku, maka ditambahkan alat pretreatment keluar tangki etanol adalah mixer dan pretreatment keluar tangki asam asetat adalah evaporator. Proses reaksi terjadi pada reaktor alir tangki berpengaduk atau RATP dengan konversi reaksi 90%. Nah, pemurnian produk setelah reaktor terjadi di dalam menara destilasi, di mana produk akhir etil asetat akan dihasilkan pada bottom MD dengan kadar 92,42%. Nah, di sini dengan impuritas air 0,64% dan asam asetat 6,93%. Sedangkan distilat menara destilasi terdiri dari etanol 49,96%, 49,98% air, dan 0,05% asam asetat. Nah, jika etanol yang tersisa adalah 546 kg per jam dan jumlah produk utama yang dihasilkan adalah 856,92 kg per jam, maka tentukanlah yang pertama laju arir limbah produksi atau hasil keluaran distilat menara destilasi, yang kedua komposisi masuk reaktor, yang ketiga jumlah air yang teruapkan pada evaporator, yang keempat jumlah air yang ditambahkan ke dalam mixer, yang kelima laju alir bahan baku asam asetat, dan yang keenam laju alir bahan baku etanol. Setelah mengetahui uraian soalnya, sekarang langkah yang pertama adalah teman-teman membuat diagram alir kualitatif dari soal yang sudah disampaikan. Nah, kita tahu bahwa ada dua alat proses yang ada sebelum reaktor, yaitu mixer dan evaporator. Fungsi dari mixer nanti adalah untuk mengencerkan konsentrasi etanol yang awalnya 96% seperti itu menjadi 80%. Sedangkan fungsi dari evaporator adalah untuk memekatkan larutan asam asetat yang memiliki komposisi 60% menjadi 80%. Nah, di sini F1 adalah etanol 96%, F2 adalah
air yang ditambahkan di mixer. F3 adalah bahan baku asam asetat 60%, sedangkan F4 adalah air yang kita uapkan. Nah, kemudian F5 adalah kadar etanol 80% yang sudah dicampur dengan air yang ada di mixer, sedangkan F6 adalah larutan asam asetat 80%. Nah, itu C2H5OH dan H2O-nya 80% dan 20% ya untuk F5 kita sudah tahu, dan F6 pun juga CH3OH, CH3COOH-nya 80 dan H2O-nya 20%. Nah, F7 itu adalah zat yang keluar reaktor RATB. Kita masih belum tahu jumlahnya berapa, laju alirnya, dan fraksi masing-masing hasil keluaran reaktor yang berupa sisa bahan baku karena konversinya 90% dan produk yang dihasilkan yaitu etil asetat. Sehingga secara kualitatif keluar RATP ada 4 komponen yang akan kita harus hitung, sedangkan pemurnian setelah RATP adalah MD, yang mana destilatnya kita akan inisialkan F8 dan bottomnya nanti F9. Nah, di F8 kita sudah mengetahui fraksi komponen masing-masing. C2H5OH adalah 49,96, H2O-nya 49,98, dan CH3COOH-nya adalah 0,05%. Dan F9 total laju alirnya adalah 856,92 kg per jam dengan komposisi etil asetat 92,42%, asam asetat 6,93% dan air 0,64%. Itu. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa laju alir dari etanol saja 546 kg per jam. Setelah kita menggambar diagram alir kualitatifnya, maka selanjutnya teman-teman akan melihat dulu kondisi aliran dan fraksi yang sudah diketahui dari diagram alir kualitatif. Nah, kuncinya di sini untuk menghitung neraca massa rangkaian alat dengan reaktor adalah kita betul-betul harus mengetahui terlebih dahulu komposisi zat, baik itu laju alir atau fraksi yang ada di masuk reaktor atau di keluar reaktor. Dua itu dulu dari komposisi atau laju reaksi, zat yang masuk reaktor atau yang keluar reaktor. Setelah itu baru teman-teman selesaikan neraca massa alat proses yang ada di sekitar reaktor. Nah, kita lihat dari diagram alir kualitatif yang terstate di dalam soal. Ternyata ini adalah loop garis merah. Ini adalah loop utama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Padahal loop pertama ini atau neraca massa yang sekitaran reaktor masih belum ada statement laju alirnya. Tetapi F7 atau laju alir keluaran reaktor, kita bisa hitung hubungan F7 ini dari F8 dan F9 atau neraca massa yang ada di sekitaran MD. Karena F8 dan F9 kita sudah mengetahui beberapa laju alirnya dan fraksi seluruhnya kita sudah ketahui, sehingga triknya untuk menyelesaikan soal ini kita harus menghitung loop yang ada di sekitaran MD atau loop kedua dulu gitu ya. Loop kedua dulu kita akan hitung, baru kita akan selesaikan NM yang ada di reaktor. Oke. Nah, selanjutnya kita untuk memudahkan kita gambar lagi per loop. Jadi kita akan gambar diagram alir loop yang kedua atau neraca massa sekitaran MD. Neraca massa sekitaran MD ada 3 aliran yang terkait di situ, ada F7, F8 dan F9. Teman-teman, perlu teman-teman garis bawahi bahwa F7 ini adalah zat keluar reaktor, jadi penting. Ini adalah kuncinya, kita harus tahu F7 dulu, baru nanti kita akan bisa menghitung F6 sampai F1. Oke, kita gambar dulu ya diagram alir kualitatifnya yang ada di sekitaran loop 2, biar nanti bisa tahu apa yang kita bisa hitung.
Jadi F7 kita tidak tahu laju alir dan fraksi masing-masing penyusunnya. F8 kita tahu fraksi penyusunnya, tetapi kita tidak tahu laju alir total di F8. Kita hanya tahu laju alir etanolnya saja, 546 kg per jam. Sedangkan di F9 kita mengetahui total laju alir di F9 yaitu 856,92, maaf ini saya tipu ya, dengan fraksi komponen masing-masing. Etil asetat 92,42%, asam asetatnya 6,93% dan airnya adalah 0,64%. Di sini etanolnya 0, di F8 etil asetatnya yang 0, seperti itu. Nah, dengan seperti ini kita bisa disederhanakan cara menghitungnya. Kita tinggal menghitung layaknya menghitung NM MD pada umumnya. Jadi kita hitung dulu total laju alir di F8. Setelah F8 ketemu, kita akan bisa menghitung F7. Lalu nanti kita akan bisa menghitung fraksi masing-masing dari komponen penyusun F7. Oke, jadi kita hitung dulu berapa F8-nya dengan cara menghitung komponen neraca massa komponen dari etanol saja. Nah, neraca massa total di F8 pada dasarnya adalah jumlah laju alir komponen yang ada di F8, yaitu etanol, air, etil asetat, dan asam asetat. Nah, untuk menghitung fraksi dari F8, maka teman-teman cuma menghitung perbandingan fraksinya saja gitu ya, karena kita tahu fraksi etanol dan kita tahu fraksi penyusunnya yang lain, maka kita tinggal kita bandingkan antara fraksi zat tertentu dibagi dengan fraksi etanol, kita kali dengan laju alir etanolnya. Sehingga untuk menghitung berapa laju alirnya air gitu ya, laju alirnya air, kita tinggal membandingkan fraksi air yaitu 49,98% dibagi dengan fraksi etanol 49,96% dikali laju alir etanol 546 tadi, sehingga ketemu 546,108 kg per jam untuk laju alir air di F8. Dan default seperti itu juga untuk menghitung berapa laju aliran asam asetat CH3COH di F8 dengan cara kita bagi 0,05% kadar asam asetat kita bagi 49,96, yaitu kadar asam etanol itu tadi kita kali dengan 546 kg per jam, ketemunya 0,6 kg per jam. Sedangkan untuk menghitung fraksi etil asetat atau CH3COC2H5 default juga caranya seperti itu, tetapi karena di F8 ini tidak ada etil asetat, maka etil asetat di sini adalah 0 kg per jam. Sehingga kita mengetahui masing-masing komponen penyusun F8 yaitu 546 kg per jam untuk etanol, kemudian 546,188 kg per jam untuk air dan 0,6 kg untuk CH3COH, sehingga total dari aliran F8 adalah 1092,79 kg per jam. Nah, kita sudah tahu F8 dan F9, maka kita tinggal jumlahkan. F7 adalah 1949,7 kg per jam. Nah, selanjutnya teman-teman menghitung masing-masing laju alir komponen yang ada di F7. Karena F7 ini adalah laju aliran keluaran reaktor, maka nanti kita harus mengetahui massa masing-masing komponen yang ada di F7. Cara menghitungnya cukup pakai NM komponen sekitaran MD, sehingga untuk massa C2H5OH, karena C2H5OH atau etanol tidak ada di F9, maka otomatis jumlah laju alir etanol di F7 adalah sama dengan laju alir yang keluar dari destilat, yaitu 546 kg per jam. Tetapi untuk menghitung asam asetat ada di ketiganya, maka teman-teman harus menjumlahkan
berapa total laju alir komponen asam asetat di F8 dan di F9. Seperti itu. Di F8 sebelumnya kita sudah ketemukan 0,6 kg per jam. Untuk massa asam asetat di F9 kita kalikan saja. F9 total laju alir komponennya kita kali dengan fraksinya 6,93%, sehingga ketemu 60 kg per jam untuk fraksi untuk laju alir komponen asam asetat di F7, 60 kg per jam. Lalu default untuk etil asetat. Nah, karena etil asetat pun juga tidak ada kehadirannya gitu ya di F8, maka jumlah laju alir komponen etil asetat di F7 adalah sama dengan laju alir etil asetat di F9, yaitu 792 kg per jam. Nah, untuk air ada di ketiga aliran tersebut, maka kita akan jumlahkan. Untuk menghitung laju alir air di F7, maka teman-teman tinggal menjumlahkan laju alir komponen air di F8 ditambah laju alir komponen air di F9. F8 tadi di perhitungan sebelumnya kita ketemu 546,188 kg per jam. Kita jumlahkan dengan total fraksi di F9 kali dengan laju alir di F9 kali fraksinya air di F9, yaitu 0,64% dikali 856,92, sehingga ketemu 551,705 kg per jam. Nah, setelah mengetahui deskripsi atau breakdownan laju alir komponen yang ada di di F7, maka ini teman-teman sudah bisa langsung lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, karena sudah tahu F7 yang merupakan laju alir keluaran reaktor, maka kita bisa gambarkan sekarang loop 1 atau loop utama kita, yaitu NM sekitaran reaktor, di mana etanol tadi kita tulis kembali 546 kg per jam, kemudian asam asetat 60 kg per jam, kemudian etil asetat 792 kg per jam, dan airnya 551,705 kg per jam. Nah, karena ini adalah neraca massa yang ada di dalam reaktor gitu, maka kita bisa memasukkan keempat komponen ini dari etanol sampai air ke dalam stoikiometri neraca massa di reaktor. Nah, karena stoikiometri NM di reaktor, maka semua komponen ini harus dirubah dulu ke dalam kilomol per jam, seperti itu. Oke, sebelum kita masukkan ke ubah dulu ke kilomol, kita reaksikan seperti NM reaktor kemarin, bahwa etanol tambah asam asetat jadi etil asetat dan air. Karena perbandingannya 1:1, maka teman-teman tidak perlu menambahkan koefisien reaksi di depan masing-masing komponen, seperti itu. Baik, kita hitung dulu ya masing-masing mol dari komponen. Untuk etanol, jadi untuk menghitung mol sekali lagi massa dibagi dengan BM. Untuk etanol 546 kg per jam kita bagi dengan BM-nya, yaitu 46 kg per kilomol. Di sini diketahui 11,87 kilomol. Sedangkan untuk mol asam asetat 60 kg per jam kita bagi 60 kg per kilomol sama dengan 1 kilomol. Kemudian mol dari etil asetat 792 kg per jam dibagi 88 kg per kilomol. Di sini ketemu 9 kilomol. Dan mol air 551,705 kg per jam dibagi 18 kg per kilomol. Di sini ketemunya 30,65 kilomol. Nah, mol-mol ini kita masukkan ke stoikiometri. Nah, di stoikiometri kalau ini keluaran reaktor, maka teman-teman harus tulisnya di S gitu ya. Kalau misal besok ketemunya di awal reaktor, maka ditulisnya yang di M. Kita tulis di S karena ini adalah hasil keluaran reaktor 11,87 sampai 30,65. Nah, caranya adalah setelah itu R-nya berapa? R-nya adalah kita lihat dari produk yang kita hasilkan, yaitu EA. Jadi
reaksi di sini karena basisnya 1 sama-sama 9 kmol seluruhnya mulai dari etanol sampai air. Nah, lalu untuk menghitung mula-mulanya, untuk etanol dan asam asetat kita tinggal jumlahkan, dan untuk air kita tinggal kurangi, karena pada dasarnya kalau di produk kan kita tinggal jumlahkan gitu ya, M ditambah R. Maka kalau untuk tahu M-nya, molnya air harus kita kurangi dari setimbang dikurangi dengan reaksi, seperti itu. Nah, komposisi ini adalah 80,87, kemudian 10 kmol, dan kemudian 29,65. Ini adalah komposisi sebelum reaktor, yang mana ini adalah kita deskripsikan di F5 dan di F6. Kita tulis lagi teman-teman, di situ ketemu 20,87 kmol untuk etanol, asam asetatnya 10 kmol, dan airnya adalah 21,65 kmol. Nah, kita tahu F5 dan F6 ini adalah zat yang masuk ke reaktor dengan komposisi masing-masing sama. C2H5OH-nya 80%, CH3COH-nya 80%, dan air di F5 sama dengan air di F6 yaitu 20%. Nah, untuk menghitung berapa F5 gitu ya, berapa F5, maka teman-teman tinggal menghitung neraca massa total di F5 dengan cara kita tulis saja komponen penyusun F5. Karena penyusun F5 ini ada etanol dan air, maka kita breakdown dulu saja masing-masing masanya, kita rubah dulu semuanya dari mol ke kilogram. C2H5OH atau etanol ketemu 960 kg, dimana kita kali 20,87 kali 46 yaitu 960. Sedangkan untuk kilomol CH3COH tadi adalah 10 kmol kali 60 kilogram per kilomol yaitu 600 kg. Sedangkan untuk air yang ada di F5 kita pakai cara yang sebelumnya, kita perbandingan fraksi, yaitu 20% dibagi 80% dikali 960. Ini sepertinya jawabannya 240 seperti itu ya, tetapi karena perbandingannya memang tidak pembulatan, jadi pembulatannya ke 239,45 kg. Nanti teman-teman saya akan kirimkan Excel saya, jadi nanti teman-teman bisa mengetahui kenapa kok tidak bulat 240 seperti itu. Sama untuk F6, air yang ada di F6 kita bagi dengan cara perbandingan fraksi dikali dengan laju alirnya CH3COH untuk F6, maka air yang ada di F6 adalah sekitar 150,26 kg, 150,26 kg, dan laju alir air yang ada di F5 atau yang bersamai etanol adalah 239,45 kg. Itu 249,74 dan 150,26. Oke, kita sudah mengetahui komponen F5 dan komponen F6 sekarang. Maka karena F5 dan F6 kita sudah ketahui, maka kita bisa hitung masing-masing loop yang ketiga dan yang keempat, yaitu NM sekitar mixer dan NM sekitaran evaporator. Seperti itu. Kita hitung lagi sekarang untuk menghitung neraca massa sekitar mixer yang ada di loop 3. Nah, untuk di mixer ini kembali ada 3 aliran utama, yaitu F1, F2, dan F5. F5 kita ketahui bahwa laju alir etanolnya 960 kg per jam dan airnya 239,45 kg per jam dengan kadar 80% dan 20%. F2 adalah air yang kita tambahkan
sedangkan F1 adalah etanol bahan baku utama, yang mana kadar awalnya adalah 96% dan air impuritasnya adalah 4%. Nah, seperti ini kita bisa hitung laju alir total F1 teman-teman gitu ya, dengan cara kita pakai neraca massa komponen etanol. Nah, untuk itu kita tinggal kali F1 kali fraksi C2H5OH ditambah F3 kali fraksi C2H5OH sama dengan F5 kali fraksi C2H5OH. Jadi di sini dari perhitungan ini F2 tidak ada etanol maka 0, F5 ketemu tadi 960 kg per jam, sehingga F1 kita tinggal bagi 960 dibagi 96% adalah 1000 kg per jam. Nah, karena F1 ketemu 1000 kg per jam dan F5 tadi adalah 1199,45, maka teman-teman tinggal bisa menghitung F2 nya dengan cara mengurangi gitu ya, dari 1199,5 dikurangi 1000, yaitu 199,5 kg per jam. Seperti itu untuk NM yang ada di mixer. Selanjutnya kita terakhir meninjau loop yang keempat, yaitu loop sekitar neraca massa sekitar evaporator. Nah, di evap ini kembali ada 3 komponen aliran, yaitu F2, kemudian F4 dan F6. F3, F4 dan F6. F3 ini adalah laju alir bahan baku masuk 60% asam asetat. Kemudian F4 adalah air yang teruapkan 100% dan F6 600 kg asam asetat, airnya 150,26 kg per jam. Total F6 adalah 750,26 kg per jam. Sehingga untuk menghitung F3 kita bisa meninjau NM komponen asam asetat gitu ya, dengan cara mengalihkan pada umumnya, berarti Fin-nya evap adalah F3 sedangkan FO-nya adalah F4 dan F6. Kita kali dengan masing-masing fraksi. F3 kali 60% sama dengan 0, F4 tidak ada asam asetat, sedangkan F6 jumlahnya 600 kg per jam. Sehingga F3 di sini sama, total bahan baku masuk asam asetat sama persis dengan etanol, yaitu 1000 kg per jam. Nah, setelah mengetahui F3, teman-teman juga bisa menghitung F4, yaitu air yang keluar dari evaporator dengan cara kita tinggal kurangkan kembali 1000 sama dengan F4 ditambah 750,26, sehingga F4 kita tinggal kurangi 1000 dikurangi 750,26. Di sini ketemunya adalah 249,74 kg per jam. Step terakhir adalah teman-teman kita bisa cek sistemnya balance atau tidak dengan cara menghitung neraca massa overall. Kita ketahui beberapa laju aliran masuk dan keluar sistem overall, yaitu F1 1000, F3 1000, F2 199,45, F4 249,74, kemudian F8 1092,79 dan F9 adalah 856,92. Nah, dari angka-angka di sini kita bisa mengecek seperti itu apakah sistemnya balance atau tidak dengan cara menghitung neraca massa overall system. Nah, NM overall system adalah Fin sama dengan Fout. Fin overall adalah F1 tambah F2 dan F3, sedangkan Fout-nya adalah F4 ditambah F8 dan di F9. Kita jumlahkan semua laju aliran yang sudah kita hitung sebelumnya. 1000 ditambah 1000 ditambah 199,45 dan 204 sama dengan 249,79 ditambah 1092,79 ditambah 856,92, dan ternyata ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan seimbang, yaitu 2199,45. Jika NM overall system aja sudah balance, maka perhitungan teman-teman per rangkaian alat per loop juga sudah betul. Seperti itu. Nah, kesimpulannya
untuk bisa menyelesaikan soal neraca massa rangkaian alat dengan reaktor adalah kuncinya teman-teman harus selesaikan NM loop utama, yaitu neraca massa yang ada di sekitaran reaktor terlebih dahulu. Nah, karena untuk menyelesaikan NM reaktor itu butuh yang harus diketahui. Nah, yang harus diketahui ini adalah komposisi dan laju alir komponen. Nah, komponen ini bisa masuk atau keluar reaktor saja, seperti itu teman-teman. Nah, jika keduanya tidak diketahui gitu ya, atau salah satu saja yang diketahui, maka teman-teman memerlukan bantuan loop alat yang ada di sebelum reaktor atau di sesudah reaktor untuk menentukan formula komponen masuk dan fraksi masuk atau komponen dan fraksi yang keluar reaktor. Nah, seperti kayak yang ada di kasus contoh soal ini, kita memerlukan bantuan F8 dan F9 karena F8 dan F9 ini adalah aliran yang paling bisa kita hitung semuanya, baik itu laju alir total dan fraksi masing-masing aliran komponen. Nah, karena F8 dan F9 ini berkaitan dengan F7, maka kita selesaikan dulu F2 supaya teman-teman baru kita selesaikan NM utama kita, yaitu NM di reaktor. Sekali lagi, karena contoh soal ini mendeskripsikan atau kita temukan terlebih dahulu laju alir total dan laju alir komponen keluaran reaktor, maka massa F7 dalam hal ini akan kita rubah dulu menjadi kilomol karena NM reaktor harus berdasarkan dalam laju alir mol. Setelah kita rubah menjadi kilomol, kemudian karena F7 ini adalah komponen keluaran reaktor, maka mol-mol yang kita hitung sebelumnya kita masukkan ke bagian stoikiometri bagian S atau bagian yang setimbang. Nah, jika besok teman-teman menemukan contoh-contoh soal yang mana kalian sudah menemukan komposisi, laju alir, dan kemudian fraksi atau mungkin laju alir massa di zat yang masuk reaktor, maka mol yang kalian ubah ini akan kalian masukkan ke sub M atau mula-mula. Jadi ini sangat tergantung dari laju dan fraksi yang mana yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya di loop utama ini, seperti itu. Nah, setelah itu kita baru selesaikan NM-nya karena contoh soal ini kita tahu stoikiometrinya, kita tahu S-nya, maka kita hitung M-nya. Kalau semisal kita ketahukan M-nya, maka kita akan cari S-nya gitu. Nah, kehadiran dari konversi karena kita tahu S-nya, maka nilai konversi tidak terlalu kita pertimbangkan. Tetapi kalau semisal di suatu soal itu nanti ada M-nya, maka keberadaan konversi betul-betul kita harus bisa tulis seperti NM reaktor pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Dicoba contoh soal dari saya, ada satu contoh soal. Silakan dicoba di rumah, nanti jawabannya dikirim ke saya via Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.